Sama job off ya. Gampang sekali karena ini cuman materi yang sangat singkat. Yang paling penting ini sekarang adalah accounting-nya ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah bikin semua ini ya, biasanya otomatis akan tercatat di accounting-nya setelah setiap transaksi kita. Kayak pembelian bahan baku ataupun penjualan. Ya. Terus kita juga menjual barang juga, misal barang baku kita dijual lagi, atau kita menjual barang jadi, atau kita membeli barang baku gitu ya, itu semua langsung tercatat seperti ini. Ini nih, invoice to validate. Jadi ada invoice yang belum divalidasi, langsung tercatat seperti ini. Nah, untuk men-setting ini, kamu masuk dulu ke sini, accounting period ya. Accounting period. Nah, di sini kamu liatin, kamu pakai fiscal year apa? Tanggal berapa kamu tutup buku? Tutup buku itu berarti setiap transaksi kita dari tanggal 1 Januari sampai akhir tahun, catatannya itu berhenti dan ditutup. Saya setnya di sini adalah tanggal 31 Desember. Pak, boleh nggak Pak tutup bukunya itu seperti misalnya UPN? UPN itu tutup bukunya itu November, boleh. Jadi selama 1 bulan itu mereka ngerekap, ngumpulin bukti-bukti fisiknya ya, dibandingkan sama transaksi digitalnya, boleh. Atau misalnya pertengahan tahun Pak, misalnya pertengahan Desember, boleh. Tidak harus 31 Desember. Cuman umumnya perusahaan itu ada 31 Desember. Tergantung kebijakan policy perusahaannya dalam membuat laporan akhir tahun. Contoh misalnya UPN. Kenapa UPN itu harus November semua transaksi selesai? Karena dimulai catatannya itu adalah tanggal 1 Desember. Dan diperkirakan takutnya dana, misalnya alokasi dana, misalnya kita punya rencana ya, kita mau rencana studi banding ke Singapura, kita mau studi banding ke Bandung, kita mau bikin lab. Itu kan di awal tahun kan mereka sudah bikin anggaran kan? Nah, kalau di pemerintahan atau di BUMN biasanya kalau dana itu sudah turun dan rencananya sudah ada, dana itu harus habis. Nah, kalau misalnya sampai bulan November itu belum habis, itu kan jadi masalah. Kinerjanya jadi jelek. Kenapa? Berarti rencananya tidak jalan. Ya kan? Kok bisa Pak rencananya tidak jalan? Kelihatan serapan anggarannya rendah. Gitu. Ya. Nah, untuk mengakali itu biasanya UPN ngasih batas waktu pencairan dananya adalah bulan November. Akhirnya apa? Dikejar semua. Jadi semua rencana kerja dalam 1 tahun itu selesai dalam bulan November. Otomatis cair dananya. Ya. Nah, makanya tanggal 1 Desember itu adalah biasanya dia mencatat nih, tutup buku, saya catat semuanya nih, rekap. Tapi biasanya nanti ada yang, Pak masih ada kegiatan Pak, contohnya kayak kemarin ya, tanggal 8-9 kita ada yang namanya akreditasi kampus, itu kan juga butuh dana kan, gitu kan, yang kerja juga lembur dan sebagainya gitu kan, itu butuh dana, itu biasanya langsung masuk alokasi mana, Pak kan sudah tutup buku Pak, ingat umumnya tanggal 31 Desember, tapi kita sudah mau tutup bukunya ada tanggal 1 Desember kan, November terakhir ya, masih ada waktu nggak? Masih ada waktu, sisa-sisa ya, sampai tanggal 31. Tapi biasanya transaksinya kecil-kecil atau yang disebut dengan petty cash. Ya. Nah, oke. Itu kalau untuk kebijakan perusahaan, kebijakan biasanya lembaga negara. Seperti itu. Ya. Nah, kalau perusahaan biasanya tetap tanggal 31 Desember. Tidak ada batas waktu pencatatan akhir. Kalau di kantor-kantor swasta itu biasanya, Pak, kalau misalnya tanggal 28 Desember tuh masih bisa transaksi nggak? Masih bisa. Makanya biasanya kalau lembaga pemerintahan itu tanggal 1 Januari itu dia sudah bisa mengeluarkan laporan keuangan. Tapi kalau yang namanya perusahaan swasta, biasanya laporan keuangannya keluarnya Februari. Mundur. Ya, itu nanti tergantung kebijakan perusahaan atau jenis perusahaan apa yang kamu masuki kerja. Ya. Oke. Di sini saya pakai fix year end-nya ada 31 Desember ya. Apply.
Terus yang kedua, setup bank account. Nah, ini. Jadi kalau kamu punya toko nih ya, misalnya ya Tokopedia atau apapun itu ya, ini bisa digabungin nih. Shopee, Tokopedia, Alibaba bisa digabungin. Tinggal masukin apa? PayPal atau internet BCA sebagainya ya. Terserah ya mau pakai yang mana ya. Tuh. Bisa kamu pilih. Apa cukup di Indonesia aja perusahaan kamu beroperasinya atau worldwide? Misalnya saya menggunakan PayPal. Tinggal klik bisnis atau personal akunnya. Sudah? Tapi kalau connect, kalau kita sambungkan, ini biasanya kita harus menggunakan yang akunnya yang asli. Ya. Oke, maka di sini cukup tahu aja, kita nggak pakai, cancel. Kedua, setup tax. Jadi kita masukin dulu pajak-pajaknya. Pajak penjualan PPN, ya, 11%. Ya. Pembelian kena PPN 11%. Semua kita masukin sini. Apa aja? Yang kedua, aktif atau tidak kenanya. Kalau misalnya ada pajak yang lain, apa? Create. Pajak apa? Sini. Masukin, misalnya hotel ya. Kalau hotel itu pajaknya nggak 11%. Hotel itu pajaknya 21%. Jadi kita masukin di sini misalnya pajak hospitality. Kalau kamu misalnya bikin perusahaan hotel, ya, pajak hospitality. Terus berapa persen? 21. Sudah, create. Nah, ini kita ada nih, pajak hospitality. Sales type-nya apa, Pak? Sales. Kan yang dijual kamar. Ya kan? Nanti kalau yang dibuatnya lain lagi, misalnya purchase, inventory, dan sebagainya, misalnya ada pajak khusus gitu ya. Masukin lagi pajaknya apa? Skupnya apa? Jenis barangnya, ya. Diaktifin atau tidak? Bisa diaktifin, bisa tidak. Terserah. Udah? Berikutnya adalah kita minta jenis jurnal apa aja di chart account-nya ini yang terakhir, paling kanan tadi. Ya. Ini. Kita mau masukin jurnal apa aja di sini, bisa. Ini sudah given ada di sini, ya. Tinggal kamu pilih aja yang kamu mau. Tapi kalau misalnya jenisnya nggak ada di sini, kamu bikin lagi create. Misalnya cash discount gain, berarti kamu ngasih diskon, ya. Berapa persen? Tinggal di setup aja, tinggal dihidupin, ya. Terus setup. Berapa persen diskonnya? Ya. Nanti tinggal sambungin ke mana? Ke produknya. Nah, itu nanti pas kamu bikin. Pak, kapan Pak masukin? Pas kamu bikin invoice-nya. Sudah ya? Sampai sini ya? Jelas ya? Mudah ya? Tinggal setup ini aja semua, ya. Nah, sekarang yang kedua, gimana Pak cara bikin invoice-nya? Invoice itu automatically kalau kamu nyambung sama bagian sales atau bagian purchase, itu biasanya masuk di sini. Sama manufacturer. Semua biaya yang sudah dikeluarkan atau yang divalidasi muncul di sini semua. Tapi bisa nggak Pak kita membuat invoice baru tanpa harus buatin purchase? Ya. Atau tanpa harus membuat manufacturer modul atau harus tanpa membuat sales? Bisa. Jadi cuma dipakai satu modul aja bisa. Accounting. Kita klik aja invoice. Nah, ini customer-nya siapa? Ya, ingat ya, masih ada yang kenal nama yang lama ya. Atau kita bisa nama baru lagi, misalnya ya.
Nah, misalnya gini. Misal invoice date-nya kapan? Kapan dibuatnya? Masukin. Misalnya tanggal 12. Gitu kan. Payment referensinya apa? Pembelian apa? Keterangannya. Ya. Terus jatuh temponya kapan? Kalau misalnya dia pakai kredit, pakai jatuh tempo, klik jatuh temponya. Oh, misalnya saya beli sekarang nih kredit nih si orangnya ya. Si Anya nih beli kredit nih bakso nih. Dibayarnya misalnya minggu depan, berarti tanggal 19. Tinggal diklik 19. Jatuh tempo adalah tanggal 19. Ada nggak ketentuan atau termnya? Ada. Immediate payment itu berarti segera dibayar atau 15 hari kerja. Setelah apa? Setelah terima invoice-nya. Bisa nih. Ya. Ini kalau pakai jatuh tempo atau dia pakai term. Term itu misalnya gini. Kita nggak pakai due date, Pak. Nggak pakai jatuh tempo, Pak. Tapi begitu dia terima atau dia nerima invoice-nya tanggal 12, dia harus bayar dalam waktu 15 hari. Bisa. Loh, Pak, kan sudah di set up tanggal 12, Pak. 15 hari. Berarti kan sama aja, Pak. 2 minggu lagi. Bisa juga yang namanya invoice-nya diterimanya bukan tanggal 12, tapi setelahnya. Paham nggak? Kamu kalau misalnya Tokopedia ya, ada konfirmasi penjual nggak? Ya, kalau jam berapa sampai jam berapa dilakukan packagingnya ya, shippingnya jam berapa sampai jam berapa ya. Lebih dari itu baru besok ya kan? Kalau kamu bayar sekarang, berarti kalau dia konfirmasi, berarti dia punya kewajiban nggak? Kalau dia harus bayarnya, misalnya saya beli barang jam 10 pagi, berarti dia ada kewajiban dong untuk ngirim barangnya hari ini juga kan? Itu yang disebut dengan ini. Begitu saya konfirmasi, berarti saya punya kewajiban ini. Walaupun ininya dibuatnya tanggal sekian. Misalnya saya jam 9 malam, tanggal 12, ya, bikin pesanan ya. Klik, ada teman saya, misalnya si Anya mesen ke saya gitu ya. Tapi saya konfirmasinya baru besok. Tapi kan tagihannya udah muncul kan? Di tanggal 12 ya. Tapi baru dikerjakan, ya, konfirmasi dan dikerjakannya ada tanggal 13 dan baru dikirim. Nah ini maksudnya. Dia pakai ini. Jadi kamu tinggal pilih. Mau pakai due date atau terms. Ya. Sudah? Kalau sudah, tinggal lihat sini. Produk line. Klik produknya apa yang mau dijual. Nah, kemarin kan kita udah bikin mini ya. Nah, anggap sekarang instan ramennya. Klik. Nah, account, sales, kuantitinya berapa. Kan sudah ada setup semua kan harganya ya. Nggak perlu bikin lagi ya. Tapi Pak, kalau misalnya saya nggak punya modul manufacture, modul sales, modul purchasing gimana Pak? Cuma punya modul apa namanya accounting doang, boleh. Kamu tinggal klik aja. Tinggal klik di sini, kamu ketik lagi aja nama produknya apa. Itu kalau kamu misalnya jasanya adalah apa? Jasanya apa? Maklar. Butuh banget nih maklar punya invoice kan? Dia nggak punya bahan baku kan, nggak punya stok gitu kan ya. Apa yang lu minta gue ada gitu kan kasarannya ya. Tapi butuh misalnya, tapi yang bayar itu butuh invoice gitu kan, tinggal klik aja sini kan, add gitu kan ya. Kamu ketik sendiri gitu kan ya. Berapa jumlahnya ini berapa, tapi pajaknya sudah muncul kan. Kita udah bikin pajaknya kan. Nah, akhirnya apa? Ya udah, kita create aja. Misalnya kita jual misalnya 5 mangkuk misalnya. Ya, ini tinggal create. Oh, customer.
Nah, ya. Kalau sudah jadi, tinggal desain at print. Sendnya ke siapa? Ke customer kita. Kalau misalnya pakai email, dia otomatis nyambung ke email. Masuk nih invoice-nya. Ya. Kalau udah, coba sekarang misalnya register payment. Dimasukin apa? Daftar pembayaran. Artinya apa? Belum dibayar. Pakai banknya apa? Payment methodnya apa? Manual kah? Otomatis lah, karena ini kebetulan saya nggak pakai bank, otomatis yang keluar adalah apa? Manual. Jadi cash, langsung ketemu orang. Tapi kalau tadi kita masukin PayPal dan sebagainya, muncul dia pakai BCA atau apa. Enak ya? Nah, tanggalnya berapa ini ya? Misalnya create payment. In payment. Berarti apa? Sudah terbayar. Ya. Belum terbayar. Not paid. In payment. Statusnya baru dalam proses pembayaran. Udah ya. Sekarang kita lihat, Pak, saya mau beli barang. Vendorsnya bisa liatin vendor bills. Tinggal diupload sama. Ya. Ini bedanya kalau yang tadi buat si siapa? Buat si customer. Kalau ini dibuatnya khusus untuk buat si vendor, ya. Ini saya sudah buat sama ya. Cuman bedanya sudah ini ada tagihan masuk dari vendor sebelumnya ya. Sama. Jadi misalnya kamu beli barang, si vendornya tuh ngirim barang ke kita, ngirim tagihannya. Ini kalau misalnya kita belum bayar, dia butuh konfirmasi. Kalau sudah dikonfirmasi artinya apa? Ingat yang manufaktur kemarin ya. Barangnya datang, jumlahnya sesuai, tagihannya sesuai, kita tinggal bayar, tinggal klik ini, confirm. Nah, ini. Kita lihat sekarang dashboard. Nah, kalau kita lihat customer invoice ya, not paid, belum dibayar 14 hari yang lalu. Ini berarti apa? Sudah lewat 14 hari. Ngutangnya udah lewat dari 14 hari. Yang ini apa? Proses pembayaran. Tinggal diklik. Apakah dia sudah atau dibayar atau belum? Kan gitu kan ya? Nah, ini ketahuan nih. Ya. Jurnalnya bagaimana, Pak? Nih. Otomatis masuk. Reporting juga bisa, balance sheet. Nah, kita langsung tahu nih laporannya nih. Berapa penjualan kita, berapa asetnya kita. Lihat dari reporting aja. Profit and loss. Kita untung atau rugi. Udah ada. Cuman masalahnya di accounting ini, kamu harus paham dulu dasar-dasar akuntansinya, diingat-ingat lagi, ya. Kalau kreditnya bagaimana, kamu di setup di configuration tadi, ya. Teksnya bagaimana, kalau depresiasinya bagaimana, kamu tinggal setup aja, nanti otomatis semuanya ngitung komputernya. Nanti bisa dicoba di rumah, ya. Yang kedua, ini countingnya udah selesai. Nah, sekarang saya akan mulai yang namanya job off. Job off ini bagaimana caranya menyiapkan cuti, ya.
Nah, pertama-tama kita buka dulu yang namanya employee. Masukin dulu pekerjanya siapa. Siapa aja yang bekerja. Misalnya saya buat create baru. Namanya Anya. Job position misalnya. Ya, bagian inventory. Staff. Sorry. Departemennya apa? Administration. Masukin. Nah, ini lihat nih, manajernya siapa? Jadi tanggung jawabnya siapa ini? Anak buahnya siapa? Tinggal klik. Anak buahnya saya. Kenapa kok gitu? Karena yang di sebelumnya saya sudah masukin nama saya sebagai CEO. Di sini saya tulis misalnya si Anya ini atau saya sebagai CEO. Ini staff. Tinggal create. Sudah. Kita lihat nih ya, CEO ya. Jadi pemilik usaha. Jadi ingat loh, Pak, kenapa kok semuanya harus ininya dimasukin ke atasannya saya, si Joni ini, misalnya ya. Karena nanti dia kalau mau bikin yang namanya cuti, yang konfirmasi atau validasi adalah atasannya. Jadi seorang karyawan tuh nggak boleh cuti gitu aja. Hanya sebatas ngasih tahu nggak, tapi harus dikonfirmasi oleh atasannya. Makanya kamu create, misalnya ini kan kecil perusahaannya ya. Perusahaannya cuma 5 orang. Ya, kalau cuma semuanya jadi saya manajernya boleh kan? Boleh. Tapi kalau misal kamu jadi manajer besar bisa nggak? Bisa, dibuat bertingkat. Misalnya ya, saya CEO-nya, ini bagian keuangannya, ya. Terus ini staf keuangannya, dia mau cuti. Cutinya ke sini kan, izinnya kan? Ke manajer keuangannya kan? Tapi kalau misalnya manajer keuangannya mau cuti, siapa yang validasi? CEO. Dibuat bertingkat aja. Ini kebetulan karena perusahaannya kecil, cuman 1 langsung ke saya semua. Tapi kalau kamu bikin perusahaannya 10 atau punya 5 departemen dan punya manajernya masing-masing, monggo. Dibuat satu-satu seperti itu. Ya? Sudah? Kita lihat sekarang ke time off. Nah ini. Nah ini adalah schedule cuti. Kita klik. Nah, sekarang kita lihat, Pak, saya mau bikin cuti. Perusahaan saya mau punya cuti. Gimana caranya? Set di configuration atau setting. Sini ya. Nah, ini time off types atau cuti, tipe cuti. Kita klik. Nah, di sini sudah ada nih, saya buat nih. Cuti besar, cuti sakit, tahunan, paid time off. Paid time off itu adalah cuti yang dibayar. Jadi kamu cuti tetap dibayar. Biasanya cuti itu ada yang nggak dibayar. Misalnya contoh apa? UPN. Misalnya. UPN tuh kalau cuti nggak dibayar. Nggak dapat uang tunjangan harian. Gitu kan ya. Kampus-kampus semua seperti itu. Ya. Sick time off, dadakan, sakit. Ya. Nah. Oh Pak, saya mau bikin lagi Pak. Cuti apa? Cuti sunatan. Misalnya ya, create aja. Tulis cuti sunatan. Gitu. Atau cuti kawin ya, nggak usah sunatan lah. Cuti menikah gitu ya. Nah, ya. Sudah ya? Approval-nya sama siapa? By time of officer. Jadi bisa divalidasi sama atasannya. Kalau enggak, no validation. Nggak perlu ada yang approval kan. Pokoknya nggak masuk gitu aja. Contohnya apa? Mahasiswa. Mahasiswa kalau mau cuti, nggak masuk kampus bisa nggak tanpa ngasih tahu dosennya? Bisa kan? Berarti nggak perlu validasi. Atau nggak mungkin saya sebagai CEO mau cuti. Saya cuma ngasih tahu aja cuti. Saya mau minta izin ke siapa? Kalau saya bos, saya mau minta izin sama siapa? Enggak kan ya? Berarti saya cuma tinggal ngasih tahu aja ke anak buah saya mau cuti gitu ya 10 hari gitu kan ya. Atau mau menikah saya libur dulu 10 hari.
Gitu kan ya? Berarti no validation. Ya. Nah, oke, kalau gitu kita langsung create. Sudah, kita udah punya cuti yang baru. Kita lihat. Cuma pertanyaannya berapa hari? Gitu kan ya? Cuti menikah sudah. Nah, ada nih ya. Nah. Sekarang tinggal masuk ke mana? Masuk ke approval. Allocation. Masuk approval, allocation, terus apa? Create. Bikin cuti. Ya. Misalnya cuti tahunan, 14 hari kerja. Nah, ini sudah ada nih, set up-nya nih. Berapa hari? Ini kita masukin berapa hari cutinya nih. Validation period-nya. Duration, sorry. Validasinya cutinya mulai tanggal berapa di setup-nya di sini. Iya, mulainya di sini berapa hari kerja. Oh, cuti misalnya ganti. Cutinya itu adalah di sini cuti menikah. Masih 0 ya. Kita ganti misalnya cuti menikah itu 30 hari. Biar puas honeymoon-nya. Ya. Jatuh miskin habis itu. Kan iya, liburan 1 bulan ngabisin duit kan, iya. Dah, kita tinggal apa? Employee-nya siapa? Nah, ini kamu buang nih. Kamu tinggal cari. Nah, nama staffnya kamu siapa yang mau kamu cutikan? Oh, yang mau nikah hanya forger. Cutinya itu tanggal misalnya 10 Januari 2003. 30 hari. Ya. Kita tinggal confirm aja. Sorry. Kasih nama dulu. Type cutinya juga bisa dicari di sini ya. Tadi ya. Konfirmasi. Sudah. Kita lihat di sini overview. Sudah ada nih yang menikah nih. Cuti menikah, cuti tahunan, approved. Berarti dia sudah dapat izin untuk cuti. Nah, ini catatan cuti ini itu nanti akan berhubungan sama materi kita sebelum UTS. Itu apa? Staff. Ya. Tentang data staff sama apa? Schedule waktu. Jadi kalau kamu sudah bikin yang namanya schedule time, ya, waktu kerja shift. Kalau misalnya ada shift pagi, shift malam, apalagi kalau yang pabrik ya, shiftnya 3 ya, atau hotel ya, pagi, siang, dini hari. Kan ada ya. Nah, kalau kamu punya banyak karyawan, punya cuti, kita bisa ngatur di sini siapa yang ganti. Kita bisa atur siapa yang cuti, dapat jatah cuti. Oh, jangan dulu cuti, kamu masih ada yang cuti. Nanti kalau ini udah selesai, kamu cuti. Terus kalau misalnya ada cuti dadakan yang tidak bisa dihindari sama sekali, kematian misalnya, mau nggak mau harus cuti. Kan itu kan ya, itu langsung masuk ke sini. Oh, kita nanti ada di human resource langsung muncul, kita kekurangan karyawan untuk shift ini, shift ini, shift ini. Solusinya cuma 2, naikin gaji, lembur, kasih uang lembur, atau kita nge-hire tenaga tambahan jangka pendek, misalnya outsourcing gitu ya. Nanti informasinya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya. Kalau yang udah expired, yang buat trial ini gimana ya, Pak? Oh, untuk yang expired ya? Soalnya udah kasih materi juga di trial. Oke, sebentar.